Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Lucy Tania Jessica Baro, Prodi Farmasi kelas A. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang praktikum kelarutan. Dalam melakukan praktikum kelarutan terdapat alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan yaitu batang pengaduk, beker gelas, cawan porselin, corong kaca, gelas ukur, Erlenmeyer, sendok tanduk, kaca arloji, penjepit kayu, termometer, water bath, dan timbangan digital. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan yaitu asam salisilat sebagai sampel, aquades sebagai pelarut, kertas saring, dan aluminium foil. Sebelum digunakan, gunting kertas saring berbentuk lingkaran dan diberikan tanda 60 derajat Celcius untuk suhu 60 derajat, begitu juga dengan suhu 45 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius. Lalu letakkan ke dalam cawan porselin dan dipanaskan di dalam oven dengan suhu 100 derajat Celcius sampai kertas benar-benar kering selama 10-15 menit. Pertama-tama, timbang asam salisilat sebanyak 500 mg atau 0,5 gram. Ukur aquades menggunakan gelas ukur sebanyak 150 ml. Lalu masukkan ke dalam Erlenmeyer. Lakukan 3 kali untuk suhu 25 derajat Celcius dan 45 derajat Celcius serta 60 derajat Celcius. Kemudian, larutkan asam salisilat ke dalam Erlenmeyer yang berisi larutan aquades untuk suhu 25 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk suhu 45 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius dipanaskan terlebih dahulu di atas water bath, sedangkan suhu yang 25 derajat Celcius dibiarkan pada wadah takar. Nah, sebelum diletakkan di atas water bath, terlebih dahulu ditutup dengan diberikan lubang untuk memasukkan termometer, lalu diletakkan di atas water bath. Untuk mengukur suhu rendah, kita dapat menggunakan termometer. Cara penggunaannya yaitu masukkan termometer setengah bagian air dan ketika suhunya sudah mencapai 45 derajat Celcius, lalu turunkan Erlenmeyer, lalu masukkan sampel untuk dilarutkan. Begitupun pada suhu 60 derajat Celcius. Lalu, larutkan asam salisilat yang berada dalam Erlenmeyer, yaitu dengan memutar Erlenmeyer dengan bentuk angka 8. Setelah 10-15 menit atau kertas sudah kering, angkat dan bungkus di dalam aluminium foil agar tidak terkontaminasi. Setelah kering, timbang kertas saring untuk mengetahui beratnya. Sebelum digunakan, kertas saring dibasahi terlebih dahulu menggunakan aquades. Larutkan asam salisilat menggunakan kertas saring. Disaring hingga residunya tertinggal di kertas saring. Setelah itu, kertas saring yang tadi dimasukkan ke dalam cawan porselin untuk dipanaskan dalam oven. Panaskan kertas saring sampai benar-benar kering. Setelah kering, angkat dan timbang kembali kertas saring tersebut. Timbang kertas saring yang tadi dan catat hasilnya. Untuk perhitungannya, bagian A, gram zat terlarut, X sama dengan berat sampel kurang berat residu. Untuk bagian pertama yang 25 derajat Celcius itu sama dengan 0,5 kurang 0,17 menghasilkan 0,33 gram. Sedangkan untuk 45 derajat Celcius sama dengan 0,5 kurang 0,03 sama dengan
0,47 gram. Dan yang ketiga untuk 60 derajat Celcius sama dengan 0,5 kurang 0,01 sama dengan 0,49 gram. Untuk bagian B yaitu kelarutan sama dengan X berbanding volume pelarut. Untuk hasil bagian pertama 25 derajat Celcius sama dengan 0,33 dibagi 150 sama dengan 0,0022 sama dengan 0,0022 gram per mili. Yang kedua 45 derajat Celcius sama dengan 0,47 dibagi 150 sama dengan 0,0031 gram per mili. Untuk 60 derajat Celcius sama dengan 0,49 dibagi 150 sama dengan 0,0032 gram per mili. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kelarutan asam salisilat pada suhu 60 derajat Celcius lebih tinggi daripada suhu 45 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius. Karena berdasarkan teori yang ada bahwa kenaikan suhu akan meningkatkan kelarutan zat yang proses melarutnya melalui perpindahan panas atau kalor. Sekian dan terima kasih.